kalau dikatakan sejarah perjuangan itu kesannya kok terlalu besar. Iya. Yang dulu kita dijajah Belanda itu oleh orang Barat itu kita dianggap orang bodoh, kita dianggap orang miskin dan sebagainya. Kalau bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Amerika hari ini sudah berpikir bagaimana caranya berdiam diri di bulan. Bangsa kita ini sekarang itu masih banyak yang berpikir bagaimana caranya mendapatkan bantuan. Ini harus dirubah. Ini nih sebelum saya tutup nih, ini yang dipajang ini bukan apa nih? Ini adalah endorse ya. Endorse ya. Iya. Ini jangan lupa, ini murah nih. Arunika. Berapa harganya nih, Bang? Ini harganya 65 ini ya. 65 nih. 65, tapi harumnya luar biasa. Kalau saya pakai ini nih ya. Saya pakai. Coba dipakai. Iya. Ini luar biasa, mantap. Dan ini tidak akan hilang kalau cuma satu hari. Ya, akan keren. Mantap ini sekali. Ini lama sekali ini. Wanginya tahan Sekali ya. Iya. Ini recommended buat kawan-kawan semuanya. Baik. Ayo, ini beli ya. Salam gaslight. Baik, welcome back to my channel YouTube. Kali ini kita bertemu kembali bahwa saya sudah lama bercita-cita untuk kemudian berdiskusi dengan kawan atau senior saya berkaitan dengan banyak hal santai. Kita bicara santai-santai begitu, Kang ya. Siap. Baik. Kang Arif Wahyudi. Arif Wahyudi. Ini kita sudah lama nih nggak ketemu kan ya. Jadi saya kangen sekali gitu loh. Saya ingin bercerita atau nanti saya ingin mendengar ceritanya panjenengan ya, paling tidak memotivasi saya untuk kemudian lebih lebih mengeksplor lagi ya, mungkin, atau nanti saya yang belum punya pengetahuan atau wawasan apapun itu nanti bisa diceritakan. Yang pertama kan ini pasti yang pertama adalah tentang pengalaman sejarah perjuangannya senior. Wah. Baik, Kang, monggo kalau ya. Terima kasih. Kalau dikatakan sejarah perjuangan itu kesannya kok terlalu besar. Iya, betul. Memang besar. Saya rasakan begitu. Ya enggak lah, artinya kita ini tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita melaksanakan tugas nasional kita sebagai warga negara. Nah, lebih daripada itu kita harus tahu sejarah. Ya, sejarah. Karena begitu amat sangat penting sejarah ini dalam rangka tata kehidupan kita ke depan, baik secara pribadi, baik secara kelompok maupun secara regional di Indonesia ini. Nah, minimal pemuda dan sejarah ini harus satu kesatuan, harus tahu lah kita sejarah. Siap. Kalau dalam istilah orang-orang di desa itu, kita harus tahu asal usul. Kita harus mengerti asal usul, historisnya. Sehingga ke depan sudah barang tentu kita akan selamat kalau kita tahu asal usul kita. Sepakat. Jadi bicara berarti bisa dikatakan kalau historis itu juga bagian dari kaca penggala. Enaknya panggil kaca penggala ya. Iya. Iya kan. Mungkin kan kita ini lama tidak bertemu gitu. Bisa nggak kita diceritakan sejarahnya panjenengan dari fase ke fase, mungkin bisa memotivasi saya untuk kemudian bisa lebih semangat lagi gitu untuk berjuang gitu. Saya itu mengagumi sosok atau tokoh revolusi, yaitu Bung Karno. Salam gaslight. Saya sangat mengidolakan sekali, mengidolakan banget Bung Karno. Beliau saya anggap mempunyai visi dan misi yang besar dalam rangka membangun peradaban bangsa kita ini.
yang dulu kita dijajah Belanda itu, oleh orang Barat itu kita dianggap orang bodoh, kita dianggap orang miskin dan sebagainya. Bung Karno membangkitkan itu. Kebetulan saya senang membaca buku-buku Bung Karno, senang. Izin ngerokok ya Kang? Oh, Kalau bicara sejarah atau motivasi daripada kenapa sih suka sama Bung Karno begitu ya? Kan toko ini kan banyak, ada Tan Malaka dan lain sebagainya gitu. Salah satunya yang paling saya suka itu Bung Karno. Salah 2, 3 dan lain sebagainya banyak. siap. Cuman memang yang paling saya suka itu Bung Karno. Karena jasa-jasa mereka lah yang jelas ya kan, memerdekakan bangsa kita Indonesia ya. ya, memerdekakan bangsa kita. Baik Kang, kalau berbicara Bung Karno, apa yang kemudian menjadi kaca penggerak kita untuk memotivasi ke depan supaya kita lebih lebih bisa dalam menjalankan kehidupan ke depan? Karena saya melihat kalau berbicara hari ini perkembangan zaman luar biasa gitu. Bahkan sampai teknologi dan lain sebagainya ikut di dalam perkembangan ini luar biasa gitu. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus ada di posisi mana? Ya. Sekarang itu banyak paham-paham yang bisa menyerumuskan pemuda kita itu ke paham-paham radikal. Banyak. Yang jelas paham-paham itu bisa merongrong negara kita ini. Nah, Bung Karno dengan filosofi besarnya Pancasila, saya mengagumi betul Pancasila itu. Jadi saya berupaya banyak mengambil berupaya mencari tahu apa itu Pancasila, untuk apa itu Pancasila. Berusaha mencari benang merahnya Pancasila itu di mana. Nah, sehingga dengan kita menemukan benang merahnya Pancasila ini, kita sebagai pemuda, kita sebagai pemuda ini mempunyai jiwa kemerdekaan. Artinya pikiran kita itu lepas dari kebuntuan atau ketumpulan atau apalah yang merdeka lah katanya ya. Nah, jadi pikiran kita itu tidak tersiksa atau dipaksa oleh hal-hal yang tidak jelas itu ya. Nah, ketika itu mengambil dari filosofi Pancasila itu seperti itu. Artinya kita tidak terkungkung ya. Betul. Tidak terkungkung dari satu falsafah yang kemudian tidak jelas. Kalau kita jelasnya falsafah kita, kehidupan kita ya harus berdasarkan Pancasila. Iya, gitu ya. Nah, bayangkan negara kita itu mempunyai ribuan suku, bermacam-macam agama, 6 agama yang dilakukan pemerintah, ratusan aliran kepercayaan dan adat. Kalau ini tidak diikat oleh yang namanya Pancasila, sudah barang tentu mungkin sudah pecah menjadi negara-negara bagian dari dunia. Karena juga Indonesia luas kan begitu ya. Indonesia luas. Kalau kan, ini kan Pancasila ini sampai diakui dunia kan. Baik, untuk pesan nih, kita mungkin sekarang tidak begitu lama kan, karena memang saya berharap nanti orang itu tidak bosan dengan kita gitu, sehingga ada step berikutnya untuk kemudian kita diskusi lagi berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi kita untuk tetap berjuang, bahwa hari ini memang Indonesia ini cukup perkembangan cepat, dan kita juga harus punya dasar untuk berjuang itu. Mungkin ada pesan untuk kita semua ini bagaimana nanti ke depan. Kalau bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Amerika hari ini sudah berpikir bagaimana caranya berdiam diri di bulan, bangsa kita ini sekarang itu masih banyak yang berpikir bagaimana caranya mendapatkan bantuan. Ini harus dirubah. Jadi pikiran kita harus jauh ke depan, lebih maju. Kalau bisa harus lebih maju dari bangsa-bangsa. Harus sudah banyak contoh leluhur kita
bagusan mendirikan Candi Borobudur, mendirikan Candi Prambanan. Itu bukti bahwa leluhur kita adalah bangsa yang cerdas. Tentu kuat juga ya. Tentu kuat juga. Makanya pemuda harus paham dan harus belajar sejarah. Siap. Terima kasih Kang. Jadi kawan-kawan, pesannya adalah kita harus paham sejarah untuk melanjutkan perjuangan. Kita tidak hanya melihat hari ini seperti apa, tetapi sejarah itu adalah kaca penjala kita untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Ya begitu. Betul ya. Nah, begitu Apa ya? Sejarah itu proses dialektika antara alam dan manusia. Ada ininya ya, Ya. ada kaitannya ya. Ya. Betul. Terima kasih kawan-kawan, cukup di situ saja sementara karena memang beliau ini sangat sibuk. Beliau hari ini juga akan memberikan materi juga ya Kang di tempat lain. Dan mungkin kalau kawan-kawan nanti masih menginginkan kami tetap memberikan sebuah edukasi baik sejarah atau wawasan kebangsaan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, siap tentunya Kang ya. Siap gitu ya. Siap. Oke. Jadi ya ini bagian dari tugas nasional kita sebagai warga negara, ya harus saling diabdikan lah. Betul. Itu jiwa nasionalisme minimal menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Siap. Terima kasih Kakang. Cukup untuk kali ini pertemuan kita. Salam Ketua.